Kemudian la yura alaihi bi athari safar, tidak nampak padanya tanda-tanda safar, tanda-tanda habis berpergian jauh. Maknanya pun menapa? Berarti orang ini keadaannya gimana? Fresh. Karena kalau tanda-tanda orang habis berpergian jauh itu kira-kira gimana, Pak? Ibu istri, para suaminya kalau habis pulang kerja, jarak dari kantor ke rumah itu 20 kilo gitu. Kira-kira seperti apa penampakan suaminya kalau pulang kantor naik motor? Lelah, kemeringet, terus capek, rambutnya mungkin bisa awil-awilan. Ini tidak nampak padanya tanda-tanda habis berpergian jauh. Artinya orang ini fresh, segar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada salah seorang di antara kami yang mengenalnya. Maknanya pun ini orang asing. Karena para sahabat Nabi tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk, dia yang menuju ke arah Nabi, duduknya itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu kemudian beliau orang ini menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Jadi kalau lututnya bisa nempel itu cara duduknya berbeda, Pak. Seperti duduk sedang posisi ya tahiyat gitu ya. Jadi lututnya itu bisa saling menempel. Kemudian wawada'a kaffayhi ala fakhidayhi, beliau meletakkan, laki-laki ini meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan laki-laki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan orang ini. Al-Islam, Islam itu ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Setelah itu apa lagi? Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama tadi apa? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga wa ta'til zakah, yaitu membayar zakat. Yang berikutnya wa tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir berhaji. Ini istata'ta ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan tersebut. Qal, maka orang ini berkata, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, kata Umar, fa'ajibna lahu, kami takjub terhadap orang ini. Kenapa takjub? Karena orang ini yang bertanya, orang ini pula yang membenarkan. Dia yang tanya kok dia yang membenarkan, berarti orang ini ngetes. Karena dia nanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini kembali berkata, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, iman itu ialah an tu'minu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Yang keenam, yang terakhir, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir itu baik, sifatnya baik, maupun takdir itu sifatnya buruk. Qala sadaqta, orang itu kembali berkata, sadaqta, engkau benar.
Kemudian kembali dia bertanya dalam pertanyaan yang keberapa berarti pertanyaannya. Yang ketiga, ya. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kembali dia bertanya, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, ya, ihsan itu ialah an ta'budallah, ya, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Jadi maqam atau derajat ibadah yang paling bagus itu ihsan. Beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau nggak mampu, ya, maka fa'innahu yara, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat. Insyaallah. Jadi ibu, kalau salat itu kan proses komunikasi antara kita dengan Allah, menghadap Sang Pencipta. Ibu kalau mau menghadap ibu dukuh, kira-kira persiapannya berapa? Fokus gitu ya. Apa yang dibicarakan dilihat. Ini salat itu, ibadah itu menghadap kepada yang menciptakan ibu dukuh, yang menciptakan presiden. Maka seharusnya kita persiapannya lebih dari itu. Fokus, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, ya, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Yang berikutnya, fa'akhbirni 'anis sa'ah. Nabi orang ini kembali berkata, fa'akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang saat kiamat, kapan datangnya. Maka Nabi menjawab, ya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Apa maknanya? Maknanya Nabi tidak tahu, tapi kan Nabi tidak jawab langsung, saya nggak tahu gitu. Tapi Nabi jawabnya itu puitis, bahasanya indah. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi besok kalau ibu atau bapak ditanya sama orang itu kan, bapak nggak tahu, jangan langsung jawab nggak tahu gitu. Pakai jawaban diksi yang bagus, yang puitis gitu. Yang berikutnya, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, gejala-gejalanya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pertanyaan ini maka Nabi bisa menjawab tanda-tanda kiamat. Maka jawaban Nabi yang pertama, an talidal amatu rabbataha, yaitu ketika budak itu melahirkan tuannya. Maksudnya gimana? Kok bisa budak itu melahirkan majikannya atau tuannya? Kita akan bahas lagi. Ciri yang berikutnya adalah wa antara al-ifata, wa antara al-ifata. Nanti kalian akan melihat al-ifata. Apa al-ifata? Al-ifata itu orang yang tidak pakai alas kaki. Bahasa Jawa itu kan ngekeh. Wa antara al-ifata al-ifata, sudah tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian lagi, telanjang, atau bisa bermakna pakai pakaian tapi tidak layak, compang-camping pakaiannya. Ya. Al-alafah lagi miskin, ri'a asy-sya'ih, pekerjaannya menggembala kambing. Ia bertawalin fil dunya, tapi nanti besok dia akan berlomba-lomba membangun bangunan yang megah, bangunan yang tinggi. Siapa yang dimaksud? Kita bahas nanti ya. Di sini cirinya kata Nabi apa? Nanti kamu akan lihat orang yang nyeker, telanjang, miskin, pekerjaannya apa? Menggembalakan kambing, tapi berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya. Kemudian orang itu pergi. Kemudian orang itu bertolak. Dan sahabat Umar masih di situ. Maka
biman as-sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Tahu nggak kamu tadi orang datang itu siapa? Maka Umar berkata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini juga puitis. Maknanya pun apa? Umar nggak tahu, tapi jawabnya tidak langsung. Saya nggak tahu nanti. Juga puitis. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, ya, menjelaskan siapa yang datang tadi itu. Qal fa innahu Jibril. Tadi itu malaikat Jibril, ya. Ataku, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Mari kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, apa pelajarannya? Malaikat itu bisa mewujudkan diri seperti manusia biasa. Jadi ketika malaikat itu berwujud manusia biasa, menampakkan diri sebagai manusia, manusia yang lain bisa lihat. Contoh tadi para sahabat Nabi kan manusia biasa, bukan Nabi, bisa lihat malaikat Jibril. Karena apa? Beliau menampakkan wujud sebagai manusia biasa. Yang kedua, apa pelajarannya? Kalau mau menuntut ilmu itu kondisinya gimana, Pak? Fresh, segar, terus mendekati sumber ilmu. Kemudian beliau mengajarkan yang pertama tentang rukun apa tadi? Rukun Islam. Ada berapa tadi itu? Yang pertama apa? Yang kedua, salat. Yang ketiga, yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Yang kedua, tentang rukun apa tadi? Rukun iman. Iman yang pertama kepada siapa? Allah. Yang kedua kepada malaikat-malaikat. Yang kepada kitab-kitabnya. Yang keempat kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Dan yang keenam kepada takdir. Yang ketiga, pertanyaannya apa tadi? Kapan datangnya kiamat? Apa jawab Nabi tadi? Nabi tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat. Jadi kalau ada ustaz, kalau ada orang yang mampu memprediksi kiamat itu kira-kira tahun segini, itu udah offside. Karena apa? Nabi saja tidak tahu. Dan memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surah Al-Mu'min ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan baginya. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Tapi sebagian besar manusia tidak beriman kepada-Nya. Taha 15. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian Al-Ahzab 63. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang saat kiamat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha 'indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu 'indallah, ada pada sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi waktu kiamat itu sudah qariban, sudah dekat. Dulu ada sinetron ditayangkan pada saat Ramadan malam hari, bintangnya Andre Taulani sama Deddy Mizwar. Judulnya apa? Ya, kiamat sudah dekat. Inspirasi dari mana? Dari ayat ini. Al-A'raf 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang saat kiamat. Ayyana mursaha, bilakah terjadinya, kapankah datangnya? Qul, katakanlah, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu 'inda rabbi, ada pada sisi Tuhanku. La yujallibu waqtaha illa huwa. Tidak ada yang tahu kapan waktunya illa huwa, kecuali Dia, kecuali Allah.
thaqalat fis samawati wal ardh. Huru haranya itu amat berat, amat besar, baik di langit maupun di bumi. Ya. La ta'tikum illa baghtatan. La ta'tikum. Tidaklah kiamat itu mendatangi kalian illa kecuali baghtatan. Baghtatan itu artinya tiba-tiba. Kenapa proses ini tiba-tiba? Kenapa itu? Subuh. Mak betul. Bahasa Jawa itu singkat padat. Tiba-tiba mak bedulu. Terkaget-kaget apa? Mak terakat. Terasa sakit di hati, apa? Mak jelek. Ada ibu-ibu yang tiba-tiba belok di pertigaan, apa? Mak keluar. Bahasa Jawa. Nah, ini yang tahu kita datang kiamat. Tetapi ketika Nabi ditanya tentang apa tanda-tandanya, beliau menjelaskan. Tadi yang pertama apa bu? Yang pertama tadi adalah yaitu ketika budak wanita melahirkan tuannya. Apa maknanya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ada banyak sekali dijelaskan di situ dalam kitab beliau tentang penafsirannya. Tapi saya hadirkan dua sajalah. Makna yang pertama para ulama memaknai ini makna yang sebenarnya. Jadi dulu ketika masih ada perbudakan, kan budak itu boleh digauli. Jadi ketika majikan itu menggauli budaknya, kemudian budaknya hamil, memiliki anak dari hubungannya dengan majikannya, maka status anaknya itu merupakan tuannya, merupakan majikannya. Karena itu merupakan anak dari majikannya. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua itu maknanya kiasan. Maknanya apa? Saat ini banyak orang yang memperlakukan orang tua seperti budaknya. Mah setrikain dong, mah cuciin dong, bahkan ketika anaknya sudah punya anak lagi, mah ngomongin dong, ngomong cucu. Kira-kira pada orang ngomong cucu dapat bayaran gitu? Enggak. Kalau pembantu babysitter itu bayarannya mahal. Sama dengan budak tidak menerima bayaran, karena telah dibeli kemanusiaannya oleh tuannya. Maknanya kan yang kedua, dua-duanya sudah terjadi, baik yang pertama maupun yang kedua. Sekarang banyak anak yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti budaknya. Yang kedua, wa aqrallahu Allah, kalian akan melihat ada bukan orang-orang yang mengatakan Allah lagi tidak berpakaian, al-adat lagi miskin, ri'a asy-sya'b pekerjaannya menggembala kambing. Tapi besok ya mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kok bisa ya orang yang miskin bahkan ngeker pekerjaannya menggembala kambing kok bisa berlomba-lomba mendirikan bangunan? Maka siapa yang dimaksud itu? Maka di sini Nabi yang mencintai Allah, Nabi jelaskan di hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor hadisnya 2775. Hadisnya itu hampir sama dengan hadis yang tadi dibacakan, tapi redaksinya berbeda. Ya. Ini dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril. Tadi ya, saya akan meringkas, kita lihat di bagian bawah yang di garis merah itu. Ya. Malaikat Jibril bertanya, siapakah yang dimaksud dengan orang yang tidak pakai sandal itu, yang tidak pakai baju itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitul amata waladat rabbataha aw rabbaha." Ketika kalian akan melihat ya budak perempuan melahirkan tuannya,
atau majikannya. Wa ra'aitu ashabus sya'ib, kalian akan melihat para penggembala tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Wa ra'aitu al-hufata, kalian akan melihat al-hufata, orang yang nyeker jadi al-ji'a' dalam kondisi al-ji'a', al-ju', lapar, al-alat, miskin. Kanu ru'usan nas, mereka nanti akan menjadi kepalanya manusia, maksudnya pemimpinnya manusia, jadi raja, jadi presiden, jadi sultan, ya. Fadzalika min ma'alim as-sa'ah, maka itulah diantara ciri kiamat sudah dekat. Wa asyratiha, dan tanda-tandanya. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ashabus syai', siapa yang dimaksud dengan orang yang menggembala itu? Wal hufat, dan yang nyeker itu, al-ji'a', dalam kondisi lapar itu, al-alat, dan dalam kondisi miskin itu. Qala, maka Nabi menjawab, al-Arab, orang Arab. Orang Arab maksudnya. Apa maksudnya? Ya, ini orang Arab dulu. Dulu orang Arab itu, di antara mereka itu pekerjaannya, profesinya menggembala kambing. Kalau mau sukses, kalau mau kaya, dia harus ngapain dulu? Rantau, dia harus berdagang. Allah sebutkan dalam surah Al-Quraisy, ilafi Quraisy ilafihim rihlah. Orang Quraisy itu punya ilaf. Apa ilaf? Karakter. Apa karakternya orang Quraisy? Ilafihim rihlah, itu rihlah, berpergian, merantau. Ini orang Arab itu jarum super, Pak. Kenapa jarum super? Jarang di rumah, suka pergi. Makanya kenapa Islam itu Allah turunkan di Quraisy, tidak Allah turunkan di Mesir. Apa hikmah kenapa Islam itu diturunkan oleh Allah di Quraisy yang suka pergi? Supaya Islam lebih mudah cepat nyebar. Bayangkan ketika Islam diturunkan di kalangan masyarakat yang suka di rumah aja, mangan orang-orang yang penting ngumpul, nggak sampai ke Mesir. Islam sampai ke Indonesia yang bawa siapa? Para pedagang. Dari mana? Dari Arab. Di antara wali songo itu yang asli orang Jawa cuma satu, yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijogo. Yang lainnya impor, Pak, naturalisasi. Maknanya itu orang Arab. Contoh yang pertama kali mendarat itu siapa? Sunan Gresik. Siapa nama aslinya? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Orang mana dulu? Orang Azerbaijan, ya. Sunan Kudus Maulana Ja'far Sadiq. Dari mana asalnya? Dari Palestina, dari Al-Quds. Makanya kotanya dinamai dengan Kudus karena beliau kangen sama kampung halamannya di Palestina. Masjid itu dinamai dengan Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus. Kenapa? Karena di kampung halamannya ada masjid suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Kalau nggak merantau, biasanya pekerjaan mereka adalah penggembala. Bahkan Nabi pun dulu pernah jadi penggembala. Ya, ini hadisnya. Hadis dari Imam Bukhari, nomornya 2102. Ya, kelihatan nggak? Saya bacakan ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan, ma ba'athallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa kecuali ra'al ghanam, dia pernah jadi penggembala kambing. Faqala ashabu, berkatalah para sahabat-sahabat beliau, wa anta, termasuklah anda ya Rasul,
Faqala, maka beliau menjawab, na'am, iya, termasuk Nabi pernah jadi penggembala kambing. Jadi dulu orang Arab itu pekerjaan rata-ratanya menggembala. Tapi sekarang tak, itu dulu sebelum ditemukan minyak bumi. Ketika gurun pasirnya dibor, ketemu neraka, ketemu minyak, apa yang terjadi? Arab menjadi daerah yang kaya raya, banyak sultan. Bahkan di Saudi itu tidak bekerja pun orang Saudi itu digaji, makanya malas-malas karena nggak kerja pun nganggur juga digaji. Maka kita lihat Arab sekarang, oh, ini bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Yang sebelah kanan itu apa Pak? Di mana itu? Burj Khalifa di Dubai. Yang sebelah kiri itu di Mekah, Zam-Zam Tower, tinggi. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi terjadi hari ini? Terjadi. Dulu nggak bayangkan orang Arab itu akan bisa membangun bangunan yang tinggi seperti ini. Besok calonnya itu akan ada bangunan tertinggi di dunia, itu di Jeddah, sampai 1000 meter, namanya The Kingdom Tower, ya, menara kerajaan di Jeddah, tingginya 1000 meter. Masya Allah. Itu tanda kiamat. Tadi yang pertama apa? Apabila budak melahirkan tuannya. Yang kedua tadi orang yang nyekel, miskin, mengembala kambing, besok berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Dan terjadi. Ciri yang lain dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad nomornya 11.797. Di antara tanda kiamat itu adalah diutusnya baginda Nabi. Anas bin Malik, dari sahabat Nabi, pembantunya Nabi Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, diutusnya aku wasa'ah, dan saat kiamat itu kahati, seperti dua jari. Jadi beliau menunjuk jari tengah dan jari penunjuk. Maknanya kiamat itu sudah dekat seperti dekatnya dua jari ini. Jadi jarak diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu seperti dua jari. Yang berikutnya, munculnya Nabi palsu. Ya. Dalam hadis Imam Ahmad juga nomor 6930. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqum as-sa'ah, tidak akan datang saat kiamat hatta sampai yub'ats dajjal makadzabun, dibangkitkan dajjal yang pendusta, pembohong. Qaribun min 30, jumlahnya hampir mencapai 30. Kulluhum, semua di antara mereka yaz'umu annahu Rasulullah, mengaku sebagai Rasulullah. Nabi palsu sudah muncul Pak hari ini? Sudah. Bahkan di masa Nabi dulu ada Nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab. Di pekerjaannya Abu Bakar Khalifatul Rasul, penggantinya Nabi yang pertama itu memerangi Nabi palsu. Di Indonesia ada kan? Kenal dengan dua orang ini Pak? Ini Nabi palsu dari Indonesia. Yang sebelah kanan namanya Lia Aminuddin, itu di daerah Jakarta Utara, di Jakarta Pusat, daerah Bungur, mendirikan satu kerajaan namanya Eden. Maka dia dijuluki Lia Eden, mengaku Nabi. Yang sebelah kiri Ahmad Musadik. Dulu ada geger gerakan Fajar Nusantara itu, yang sampai pindah ke Kalimantan, ikut Nabi palsu, ikut Ahmad Musadik. Mohon maaf.
kiamat yang berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4824. Haddatsani Anas bin Malik, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik membantu Imam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi wasallam, min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu ialah ayyurfa'a ilmu, diangkatnya ilmu. Kemudian wa yathbut al-jahl, karena ilmunya diangkat maka kebodohan itu merajalela. Kemudian wa yusrab al-khamr, diminumnya khamr, minuman keras. Kemudian wa yadhhar az-zina, amat jelasnya terang-terangannya zina dilakukan secara terang-terang. Sudahkah terjadi semua? Sudah kejadian belum? Yang pertama, apa maksud ayyurfa'a ilmu? Apa yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu? Dalam hadis disebutkan maksudnya bukan ilmunya terus diangkat, bukan, tapi maknanya ulama-ulama yang faqih, ulama-ulama yang memahami agama, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu wafat, meninggalkan dunia ini, sehingga menyisakan ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang fatwanya itu bisa diberi, sehingga kebodohan itu merajalela. Kemudian yusrab al-khamr, diminumnya khamr di mana-mana. Sudah terjadi? Sudah. Kalau dulu orang mabuk itu harus sembunyi-sembunyi, delik-delik, sekarang wah, itu bahkan ada outlet, namanya outlet apa Pak? Buat itu. Tapi alhamdulillah ya, sudah ada instruksi gubernur, dan alhamdulillah outlet sudah ditutup di berbagai kabupaten kota di DIY itu sudah ditutup dan sudah ditindak yang offline. Tapi pertanyaannya, yang online ini susah untuk menertibkannya. Itu yang miras, belum yang miras oplosan. 3 orang tewas akibat miras oplosan, seorang lainnya dirawat di PKU Gamping. Nah, ini tahun 2023. Kemudian wayadhhar az-zina, zina dilakukan secara terang-terangan. Mohon maaf, saya minum dulu. Kalau dulu Pak, orang mau selingkuh, orang mau zina itu ngumpet-ngumpet. Sekarang bebas, bisa online. Bahkan mohon maaf ya, kita sering lihat di berita itu, bahkan mereka merekam aktivitas perzinahannya, terus disebarkan, terus dijual, terang-terangan, tidak lagi malu-malu. Oh ya, ada zina, sudah kejadian. Tanda berikutnya, waktu terasa berlalu begitu cepat. Kayaknya baru kemarin kita sudah masuk tahun baru 2024. Sekarang sudah bulan apa Pak? Cepat nggak rasanya? Kalau itu rasa cepat berarti tanda kiamat. Siapa yang mendikan? Yang mendikan Kanjeng Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2254. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah, tidak akan datang saat kiamat hatta sampai yataqarrabu az-zaman, waktu berhimpitan, maknanya waktu berlalu begitu cepat. Fataqulu as-sanatu kasyahri, waktu setahun itu kasyahri, waktunya serasa sebulan, setahun serasa sebulan. Wasyahru kal jumu'ati, dan satu bulan itu rasanya seperti kal jumu'ati, seperti sepekan, sejumat.
akhir pekannya orang Islam itu harusnya hari Jumat. Kayak di Saudi Haram itu penuh hari weekend, malam Jumat. Makanya SMA dulu, SMP Muhammadiyah dulu kan liburnya itu Jumat. Kalau hari Minggu itu hari akhir pekan masih nggak tahu ya. Sebulan seperti sejumat. Kemudian waktu Jumat kalian dan satu pekan sejumat seperti sehari. Walaupun yaum kasa dan satu hari kasa seperti sesaat saja. Waktu saat qad darabat billah seperti satu jilatan api. Perpaduan jilatan api cepat sekali. Jadi kalau kita rasa kok amat cepat gitu ya, itu tanda kiamat. Dulu saya waktu masih dulu kecil itu rasanya sepekan itu lama itu. Sekarang masih cepat, nggak terasa waktu. Padahal sama aja harusnya ya. Tapi kok semakin kesini semakin terasa begitu, berlalu begitu cepat. Yang berikutnya tanda kiamat, banyaknya berita bohong dan berdekatannya pasar. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 10.306. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqum as-sa'ah, tidak akan datang saat kiamat hatta tadhhar al-fitan, nampak fitnah, nampak banyak terjadi fitnah, banyak terjadi musibah. Wa yakthur al-kadhib, dan banyaknya terjadi banyak al-kadhib, berita bohong. Sudah kejadian belum kan? Wa yataqarrab al-aswaq, berdekatannya pasar. Sudah kejadian. Jangan bayangkan antara pasar Glanting dan pasar Kurian dekat. Bukan pasarnya yang dekat, tapi aktivitas pasarnya itu berdekatan. Wa yataqarrab zaman, berhentikannya waktu, berlalu begitu cepat. Wa yakthur al-harj, banyaknya terjadi al-harj. Apa itu al-harj? Qila, para sahabat bertanya, wa al-harj, apa itu al-harj? Maka Nabi menjawab, al-harj bermakna qal al-qatl, pembunuhan. Sudah kejadian semua. Yang pertama tadi apa? Berita bohong. Kalau dulu berita bohong itu menyebar lewat apa? Lewat lisan. Bahkan di masa Nabi sudah ada berita bohong. Korbannya siapa? Keluarga Nabi sendiri. Jadi istrinya Nabi dikabarkan berselingkuh dengan sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal. Korbannya Nabi. Kalau dulu menyebar lewat mulut, sekarang menyebar lewat apa Pak? Ya, lewat HP, lewat jari, dan lebih cepat menyebarnya. Kalau lewat mulut butuh waktu berapa menit untuk menyebarkan hoax? Lama. Tapi kalau jari berapa detik? Sedetik bisa ngirim forward, yang baca bisa banyak karena di send, dikirim di grup, yang baca banyak. Masya Allah. Wa yataqarrab al-aswaq, pasar berdekatan. Nah ini kebetulan dapat fotonya, foto yang ini. Itu ada Indomaret sama Alfamart, itu dekat banget. Jaraknya cuma tembok. Itu yang offline, jaraknya 2 meter. Ada yang jaraknya yang sebelah sini. Bapak kalau mau beli jam tangan tidak harus lagi ke pasar Pak. Cukup ketik di Shopee itu jam tangan. Yang keluar berapa Pak? Berapa pasar itu yang keluar? Jaraknya lagi sudah tidak lagi pakai jauh-jauh, bahkan ada dengan monitor HP kita. Sudah kejadian. Ya, wa yakthur al-hajj,
dan banyak terjadi pembunuhan. Nah, ini saya ambil dari BPS. Tahun 2022 itu terjadi 832 pembunuhan per tahun. Itu yang di Indonesia, belum yang di Gaza. Yang di Gaza sehari berapa yang meninggal karena dibunuh. Sudah terjadi hal semua. Masya Allah. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, terakhir, lantas apa yang harus kita siapkan? Kan udah dekat ini semua kiamat, udah terjadi semua hal. Lantas apa yang kita siapkan? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri, setiap jiwa kita memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk lewat, untuk hari esok. Apa maknanya hari esok? Kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi halaman 315. Makna dari ghad, makna dari hari esok. Wala tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maksudnya yaitu hari kiamat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir, dan terkhusus kepada tamu undangan yang mungkin tadi kami lupa untuk sebutkan, yaitu dari Babin Kamtib Mas Ahmad Ketawa serta PRN Semencing serta Pakukan. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Upat uang santen kata nota nyuwun kalamanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.